Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah kedua belah pihak memutuskan mundur. Singkat cerita, Tangsan kembali maju dengan mode Dewa Asuranya. Sementara di sisi lain, Donglei yang nampak kewalahan melawan Ahdai dan Hailong bukan apa-apa. Mereka bisa saja menang atau menyeimbangkan kemampuan lawan. Namun apalah daya, 6 Raja Dewa tersebut memiliki 6 alam dewa masing-masing yang tentunya dapat dengan mudah menyerap energi alam dewa mereka. Dan ya, Donglei pun terkena serangan mental dari kedua lawannya. Namun mereka berhasil selamat akibat cinta, kasih sayang. Tak berselang lama, Donglei menggunakan kemampuan terkuat mereka untuk melepaskan teknik lawan. Sebuah cahaya hitam dan putih bersinar dengan terang, disusul dengan kedatangan aura yang sangat mengerikan, membuat Hailong dan Ahdai yang melihatnya seketika mereka tak bisa bergerak. Tak hanya itu, aura Donglei sekarang telah melebihi aura Raja Dewa yang saking menakutkannya. Mereka tak dapat mengendalikan api tersebut. Beruntung, kedua tim Gongwei bisa selamat akibat Donglei tak dapat mengendalikan teknik yang melebihi aura Raja Dewa. Di sisi lain, karena telah banyak kehabisan energi dewa, membuat mereka telah mencapai batasannya. Diketahui kalau Donglei hanya menggunakan kemampuan teknik fusi, namun itu sudah cukup bikin dua Raja Dewa kena mental. Dan jika kedua Raja Dewa tersebut tidak mendapatkan dukungan dari alam dewanya masing-masing, maka bisa dipastikan bahwa mereka akan kalah dari pertarungan ini. Bersamaan dengan Donglei yang kehabisan energi dewa, Xin berpindah dengan diperlihatkan palu raksasa yang menghantam pertahanan Gongwei. Seperti yang sudah bisa kita tebak, Wei Qing tentu saja kesulitan melawan Gongwei. Meskipun dia juga punya artefak super, namun jarak antara dewa kelas 1 dan Raja Dewa sangatlah jauh. Tapi meskipun begitu, Wei Qing akan terus berusaha dan tak akan mundur sedikit pun. Pada akhirnya, Gongwei pun sadar kalau tujuan dewa kerusakan tersebut menyerangnya hanyalah untuk mengulur waktu supaya Tangsan bisa leluasa mengalahkan Yinzhu. Dengan begitu, mereka akan kehilangan dewa pendukung. Untuk itu, Gongwei pun tak akan berlama-lama lagi dan berniat secepatnya mengalahkan Wei Qing. Dan ya, dengan artefak super pedang cahaya, Gongwei mengumpulkan energi cahaya ke dalam pedangnya, membuat Wei Qing yang melihat akan hal itu sontak dirinya terheman-heman sembari menggelengkan kepala. Tak berselang lama, aura Raja Dewa tersebut naik dengan perlahan. 8 sayap muncul di belakangnya, disusul dengan terkumpulnya cahaya pedang yang siap dihunuskan kapan saja. Karena gelombang aura pedang tersebut sangatlah kuat, membuat Wei Qing tak bisa bergerak. Dengan tatapan serius itulah Gongwei mengarahkan pedang tersebut ke lawannya, sehingga Wei Qing yang memang sedari tadi tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya memejamkan matanya seolah sudah yakin akan kalah. Tepat ketika cahaya pedang Gongwei diarahkan, seketika Wei Qing nampak heran akan dirinya yang tidak terjadi apa-apa. Namun siapa sangka kalau Gongwei lebih licik dari yang ia kira. Ternyata pedang cahaya bukanlah bertujuan menyerang Wei Qing, melainkan diarahkan ke Tangsan yang lagi bertarung dengan Yinzhu. Sehingga dengan kondisi tidak fokus itulah Tangsan hampir tidak bisa bertahan. Namun jangan lupa kalau Tangsan adalah dewa yang paling jenius di alam dewa ini, sehingga jikalau Gongwei menganggap bahwa rubah tua tersebut bisa dikalahkan dengan mudah, maka ia sudah salah besar karena Tangsan melakukan teknik teleportasi yang menyebabkan serangan Gongwei meleset. Melihat akan hal itu, sontak Gongwei tertegun sejenak seolah tak menyangka bagaimana mungkin Tangsan bisa menghindar serangannya, yang padahal pedang tersebut dapat mengunci target yang ia inginkan. Bahkan jika musuh memiliki kemampuan teleportasi dan kontrol ruang dan waktu yang hebat, dia tak bakalan bisa menghindar dengan cepat. Sembari berkeringat dingin itulah Gongwei mengakui bahwa Tangsan benar-benar mengerikan. Sementara Tangsan yang menghilang entah kemana, terlihat Rong Nianbing dan Lei Xiang bertarung habis-habisan. Tepat ketika Lei Xiang melancarkan pukulannya, tiba-tiba muncul serangan yang mengandung aura yang sangat kuat mengarah kepadanya. Namun Lei Xiang tetap berusaha mematahkan teknik misterius tersebut dengan tinjunya.
Dan ya, ternyata itu adalah Tang San yang telah berteleportasi ke tempat Xiao Bing. Bersamaan dengan serangan Tang San yang berhasil ditahan, Xiao Bing mengeluarkan artefak supernya yaitu pisau 7 elemen. Tepat ketika Tang San dan Xiao Bing saling melancarkan serangan, tiba-tiba Lei Xiang menggunakan semacam kemampuan terlarang sehingga dia dapat menahan serangan Tang San dan Xiao Bing. Dan karena itu adalah kemampuan terlarang, tentu Lei Xiang akan kehabisan banyak energi dewa. Dan benar saja, tak berselang lama dari redanya ledakan tersebut, Lei Xiang langsung memutuskan menghilang secepat mungkin. Melihat akan hal itu, Tang San sedikit menyesal karena tak dapat menyingkirkan Lei Xiang. Melupakan masalah ini, Xiao Bing menanyakan apa yang terjadi di area kanan. Kenapa Dong Lei bisa sekuat itu? Tang San pun menjawab kalau dirinya juga tidak menyangka bahwa sepasang dewa tersebut memiliki serangan yang sangat kuat. Namun yang jadi masalah ialah karena ini adalah kali pertama Dong Lei melakukan serangan segila itu, membuat mereka kehabisan banyak energi dewa dan harus beristirahat dengan cukup. Untuk itu, Tang San mengajak Xiao Bing kembali ke penanda sembari mengatur ulang taktik. Bersamaan dengan Tang San yang mulai mundur, ternyata Dong Lei juga perlahan mendekati penanda. Sementara di sisi lain, Yu Hao yang telah pulih dari lukanya, dia menggantikan posisi gurunya dan kembali memberikan dukungan. Sesampainya di penanda, Tang San menanyakan akan kondisi rekannya yang terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan dewa. Namun Dong Lei menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Terlebih lagi, karena serangan mereka tidaklah sederhana, maka bisa dipastikan bahwa Hai Long dan Ah Dai juga terluka. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka bisa pulih dalam waktu singkat. Sementara di tim sebelah, diperlihatkan tim Gong Wei yang juga beristirahat di penanda. Mereka membicarakan perihal taktik yang akan digunakan pada pertarungan selanjutnya, yang karena mereka terlalu banyak menggunakan energi dewa, membuat tim Tang San menjadi lebih menguntungkan kebanding dengan tim Gong Wei. Menanggapi itu, Yin Zhu berpikir kalau ini pasti bagian dari rencana Tang San. Tang San sengaja mendesak mereka menguras energi alam dewa masing-masing. Dengan begitu, pada pertarungan selanjutnya, mereka juga akan kewalahan. Namun Hai Long memperingati timnya tersebut untuk tidak perlu khawatir, karena walau bagaimanapun juga tim Tang San pasti juga ada yang terluka parah. Untuk itu, keenam Raja Dewa tersebut tak akan menyia-nyiakan kesempatan lagi. Mereka berniat maju bersama dengan Yin Zhu sebagai pendukung. Menggunakan artefak supernya, Yin Zhu menjentikkan jarinya yang setiap jentikan ada bayangan cahaya yang menyilaukan diiringi dengan niat membunuh yang tiba-tiba mulai menyebar di sekitarnya. Tak lama, muncul avatar Yin Zhu yang berbaris seolah memimpin pasukan pertempuran. Meskipun avatar itu terlihat sederhana, namun aura yang dihasilkan Kaisar Qin tersebut tentu saja sangat kuat. Dan ya, berkat dukungan Yin Zhu, seketika Yu Hao tak dapat mengetahui keberadaan musuh. Di saat yang bersamaan, Tang San yang berada di area tengah, dia merasakan ada pasukan perang yang bergegas menuju ke arahnya. Dan benar saja, ternyata itu adalah rombongan avatar Yin Zhu yang terlihat maju dengan kecepatan menakutkan. Yang setelah melihat akan hal itu, Tang San langsung merespon dengan teknik tebasan Shura. Tak berselang lama, Tang San mengeluarkan avatar Dewa Asura dengan niat membunuh yang lebih menakutkan. Dan dengan sekali ayunan Raja Dewa tersebut membuat pasukan avatar Yin Zhu hancur dalam seketika. Melihat avatarnya yang tak sedikit pun memberikan perlawanan, sontak wajah Yin Zhu menjadi ketar-ketir. Bagaimana mungkin Tang San bisa sekuat itu? Pada akhirnya Yin Zhu pun sadar kalau artefak super Guqin-nya tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan artefak super Tang San. Dengan fakta Tang San terlalu kuat untuk dilawan dan dia hanya maju solo, Yin Zhu segera menyuruh rekannya yang lain supaya bersiap-siap mengeluarkan kemampuan terkuat mereka. Dan teruntuk Zi, dia ditugaskan bekerja sama dengannya untuk menekan Tang San. Tanpa berpikir panjang, Zi segera menyerang Tang San dengan tombak ungu di tangannya. Dan saat tombak tersebut hampir mengenai kepala Tang San, dengan mudah rubah tua tersebut menangkis dengan pedang asuranya, sehingga terlihat jelas bahwa Zi sama sekali bukanlah tandingan Tang San.
Bersamaan dengan Zi yang sudah tak mampu menahan pedang Asura Tang San, tiba-tiba muncul Ahdai yang langsung adu pedang antara pedang Asura dan pedang Hades. Tak berselang lama, Inzu memainkan gukinnya untuk memberikan dukungan, dan ya, berkat dukungan tersebut seketika tubuh Tang San bergetar seolah ditekan oleh aura kematian. Tepat ketika Tang San lengah itulah Ahdai membagikan tubuhnya menjadi 3 yang membuat rubah tua tersebut semakin terpojok. Dari belakang muncul Hai Long yang sudah siap dengan artefak supernya. Sementara di sisi lain tiba-tiba muncul Lei Xiang yang menerobos dari bawah tanah, sehingga sudah jelas bahwa rencana tim Gong Wei ialah menyingkirkan Tang San secepat mungkin, karena jikalau Tang San sudah kalah maka 5 Raja Dewa lainnya bukanlah apa-apa. Akan tetapi tim Gong Wei tidaklah beruntung, karena bagi Tang San ini hanyalah masalah sepele. Dan benar saja, ternyata Tang San punya cara tersendiri untuk keluar dari masalah ini. Dari kejauhan diperlihatkan akan 2 bola api yang panasnya bisa membakar hati seorang dewa. Namun api tersebut bukanlah bertujuan menyelamatkan Tang San, melainkan diarahkan kepada sang dewa pendukung yaitu Yinzu. Karena selain dapat menghilang tim support lawan, serangan itu tentu juga dapat bikin dewa lainnya gagal fokus. Di sisi lain peluang mengalahkan Tang San sangatlah besar, namun di sisi lain keselamatan Yinzu juga sangat penting. Melihat akan hal itu, Gong Wei memerintahkan timnya untuk tetap fokus mengalahkan Tang San, sementara dirinya akan menahan api tersebut menggunakan perisai tingkat Raja Dewa. Gong Wei mampu menangkis api tersebut hingga meledak di udara. Selesai dengan urusan api, Lei Xiang dan yang lainnya nampak lebih fokus menyingkirkan Tang San. Namun di sela-sela kegentingan itulah Tang San membalasnya dengan senyum tipis seolah merekalah yang terkena jebakan. Dan ya, menggunakan teknik serangan mental, seketika Lei Xiang dan yang lainnya nampak tak bisa bergerak dalam sesaat. Segera setelah itu Tang San langsung berteleportasi ke tempat penanda. Di dalam novel dijelaskan kalau teleportasi adalah kemampuan yang dimiliki semua Raja Dewa. Singkatnya, ketika seseorang telah mencapai ranah Raja Dewa, maka ia akan bisa menghilang dengan jarak yang sangat jauh. Namun biasanya kemampuan tersebut hanya digunakan ketika Raja Dewa sedang terdesak saja. Bersamaan dengan hilangnya Tang San, tiba-tiba muncul Dong Lei yang merilis api dewanya. Diketahui kalau api tersebut jauh lebih panas dari api yang dikeluarkan sebelumnya, yang saking panasnya jika ada Raja Dewa yang berani menahannya, maka ia akan terkena dampak yang sangat merugikan. Sadar kalau api tersebut tak bisa ditahan, Gong Wei dan yang lainnya pun memutuskan mundur secepat mungkin. Sembari merilis serangan terkuatnya, Gong Wei memerintahkan rekannya untuk terus berada di belakangnya, sementara ia akan memastikan api tersebut tidak meledak ke arahnya. Sementara Gong Wei yang terluka parah karena melindungi bawahannya diperlihatkan pedang Asura Tang San yang masih menancap di area pertarungan. Mungkin mereka mengira kalau Tang San telah berteleportasi entah kemana. Namun ada satu hal yang tidak Gong Wei ketahui, ialah pedang Asura Tang San tidak ikut menghilang. Nah, apakah yang akan dilakukan Tang San? Akankah ia melakukan serangan epic comeback dengan pedang tersebut? Atau tim Tang San yang akan kalah? Patut kita nantikan. Sauren pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.